Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rajutan. Nah, di hadapan kita ada sebuah alat. Ini namanya sensor peer. Jadi ini adalah sensor peer. Sensor peer adalah sensor pendeteksi gerakan. Jadi ketika ada gerakan, terutama manusia ya, dia akan mendeteksi gerakan tersebut dan akan mengirimkan sinyal high kepada suatu perangkat gitu, dan perangkat tersebut bisa mengendalikan banyak perangkat listrik di rumah kita, seperti misalkan lampu, kipas angin, pompa, dan lain-lain. Jadi alat ini ketika kita gabungkan dengan suatu device lagi gitu, dia akan menjadi sangat bermanfaat dan multifungsi. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang sensor peer ini. Jadi ini adalah sensor peer. Di sini ada 3 buah pin. Nah, jadi kalau kita buka penutupnya ini bisa dibuka ya. Di sini kelihatan ada keterangannya dari 3 pin tersebut. Jadi ada VCC, kemudian yang tengah ada out, kemudian yang paling kanan ada GND. Nah, menurut datasheetnya, sensor peer ini bisa bekerja antara tegangan 5 volt sampai dengan 12 volt. Tetapi agar aman ya, supaya aman, kita gunakan saja tegangan kerja di 5 volt. Nah, jadi itu untuk tegangan kerjanya. Untuk outnya ini mengeluarkan sinyal high ya. Jadi ketika mendeteksi gerakan, dia akan mengeluarkan sinyal high. Kemudian kita arahkan ke sini. Di sini ada 2 buah trimpot. Untuk trimpot yang kiri ini adalah untuk mengatur sensitivitas. Jadi seberapa sensitif yang kita inginkan, kita atur di trimpot yang sebelah kiri ini. Jadi kalau kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam, itu akan mengurangi sensitivitasnya. Tapi kalau kita putar searah dengan jarum jam, dia akan menjadi lebih sensitif ya. Kemudian yang trimpot yang kanan ini untuk mengatur delay atau mengatur timing nyala dari sensor ini. Jadi ketika mendeteksi gerakan, dia akan mengeluarkan sinyal high. Nah, sinyal high-nya itu diatur dengan trimpot yang sebelah kanan ini. Kalau kita putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, itu akan semakin cepat timing nyalanya. Tapi kalau kita putar ke kanan searah dengan jarum jam, itu akan semakin lambat nyalanya. Kemudian kita ke samping. Di samping ini ada jumper ya. Nah, jadi ini untuk modenya. Kalau kita beli sensor ini biasanya sudah mendapatkan jumper seperti ini. Jadi kalau kita colokkan jumper yang tengah dengan yang kiri seperti ini modenya adalah repeat high. Jadi ketika dia mendeteksi gerakan, dia akan terus menyalakan atau dia akan tetap aktif ya. Jadi outputnya akan terus aktif ketika terus mendeteksi gerakan. Kalau yang kita pasang jumpernya di sini tengah dan yang kanan, dia ketika mendeteksi gerakan, dia akan menghabiskan waktunya dulu, waktu yang udah kita atur di trimpot sini. Jadi misalnya 10 detik,
Di detik ke-8 dia mendeteksi gerakan, dia tidak akan mengulang dari 0 lagi, tapi tetap menghabiskan waktunya dulu. Ketika waktu sudah habis baru dia akan membaca gerakan lagi, seperti itu. Oke, jadi itu sekilas tentang sensor peer ini. Di video kali ini nanti saya akan contohkan bagaimana sensor peer ini kita padukan dengan device lain agar bisa mengontrol peralatan elektronik di rumah kita menjadi otomatis. Oke, ikutin terus videonya, jangan di skip agar kalian nggak gagal paham. Nah, teman-teman, di sini saya menyiapkan sebuah relay. Ini adalah relay 5 volt DC, kakinya 5, seperti ini. Ini nanti akan saya hubungkan dengan sensor peer yang tadi untuk mengendalikan macam-macam perangkat elektronik yang ada di rumah kita. Ya, jadi saya menyiapkan relay 5 kaki seperti ini. Ini harganya murah, sekitar 2.500 sampai 5.000 rupiah saja ini. Kemudian saya siapkan juga transistor BC547 tipe NPN seperti ini. Nah, ini murah, 1.500 sampai 3.000. Ya. Kemudian ada dioda 1N4007, satu buah. Ini harganya murah juga, paling mahalnya 500 rupiah. Kemudian yang terakhir ada resistor. Di sini saya menggunakan resistor ukuran 2K2. Teman-teman bisa pakai mulai dari ukuran 1K. Ini harganya murah juga, sekitar 100 rupiah sampai 200 rupiah. Oke. Nah, jadi kalau semua bahan ini sudah kita kumpulkan, langsung aja kita ke proses perakitannya. Teman-teman, jadi yang pertama kita siapkan transistor. Ini transistor BC547. Kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi tulisan menghadap ke kita. Ada 3 buah kaki. Kaki yang kiri adalah kolektor. Kemudian yang tengah adalah basis dan yang paling kanan adalah emitornya. Untuk sensor peer kita lihat kaki kanan adalah GND. Kemudian yang tengah adalah out, yang paling kiri adalah VCC. Kita balik seperti ini. Kita hubungkan emitor dari transistor. Berarti yang ini ya, emitornya. Kita hubungkan ke GND. Nah, kemudian kita hubungkan resistor ke pin out yang tengah seperti ini. Nah, kemudian yang satunya kita hubungkan kaki resistor, yang satu kita hubungkan ke basis. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kaki resistor yang satu kita hubungkan ke basis, kemudian yang satu kita hubungkan ke out dari sensor peer, seperti itu. Kita siapin kabel merah. Kabel merah kita hubungkan ke VCC. Ini sebagai input positif 5 volt. Seperti itu. Kemudian kabel hitam kita hubungkan ke kaki emitor atau ke GND dari
sensor peer-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Sini menyisakan satu buah kaki, ini kaki kolektor. Untuk kaki kolektor kita akan hubungkan ke relay. Ini relay udah saya siapkan seperti ini. Udah saya solder dengan dioda 1N4007 seperti ini di coil. Ya. Jadi untuk kaki kolektor itu kita hubungkan ke dioda seperti ini, ke relay dan dioda. Nah, untuk VCC kita gabung di kaki dioda dan relay yang ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian yang ini tadi kita potong, kita sambung lagi di sini. Ya, seperti ini. Oke, ini udah jadi, langsung aja kita tes. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan power bank untuk supply 5 volt ke kabel yang ini ya, untuk sensor sensor peer-nya. Kemudian ini saya menggunakan beban lampu 12 volt LED seperti ini. Saya kasih satu daya 12 volt positif ke common dari relay, kemudian kabel positif LED ke kaki NO relay. Oke, rangkaiannya seperti ini. Jadi ketika dia mendeteksi gerakan di depan sensor, nah, lampu akan menyala. Nah, nyalanya itu kita setting dengan trim pot yang ada di sini tadi, trim pot yang sebelah kanan. Kalau ini kan nyalanya sekitar, sebentar saya nyalain lagi, sebentar, power banknya mati tadi ya. Kita naikkan lagi. Nah, tadi dia mendeteksi gerakan ya. Ini kayaknya terlalu sensitif, kita turunkan sensitivitasnya. Nah, dia semakin lama nyalanya. Nah, itu. Nah, jadi dia nyalanya lebih lama ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman contoh dari penggunaan sensor peer ini. Teman-teman bisa mengganti lampu LED ini dengan alat listrik yang ada di rumah kita, seperti misalkan kipas angin atau lampu ya, lampu teras atau lampu gudang gitu. Teman-teman bisa menggunakan yang kaki common dan NO dari relay untuk mensaklar peralatan listrik teman-teman yang ada di rumah. Oke, gimana teman-teman? Mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.